Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana respon atau reaksi dari netizen terkait dengan Egy Sujana yang datang menemui Bapak Jokowi. Tentu ada satu juga video yang paling lucu, yaitu Tifa, di mana dia menawarkan untuk mengobati sakit yang saat ini sedang diderita oleh Bapak Jokowi. Katanya kalau tidak, dia akan membuat kasus ijazah ini bertahun-tahun baru selesai. Nah, seperti apa? Mari kita simak cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Jokowi menggunakan pesta ini, ya, dia ikuti semua rundown yang sudah terlanjur diproposalkan oleh orang-orang ini. Dia ikuti sampai pada halaman terakhir, dia buntuti terus, dan dia tidak akan kalah sampai di ujung. Nah, sialnya adalah orang-orang ini tidak belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, pelajaran-pelajaran ketika orang menyerang Jokowi dan tidak ada yang menang. Sebesar apa Ahmad Ghazidudin, sebesar apa Roy Suryo, sebesar apa Tifa dan Rismond. Kira-kira lebih besar dari Pak Prabowo nggak mereka itu? Enggak, sepele mereka. Tapi Pak Prabowo minta maaf, 2 kali gagal gitu. Gitu. Artinya 2 kali dalam momentum kontestasi itu perang lebih real, perang terbuka, dan itu lebih fundamental ketimbang sekedar urusan ijazah. Gitu loh. Tapi gagal gitu loh. Dan akhirnya Pak Prabowo sebagai negarawan punya jiwa besar. Dia ajak kami semua, orang-orangku, Gerindraku, anak-anakku, pasukanku. Aku sekarang berkonco ya sama Jokowi. Aku belajar ilmu politik dari dia. Dan aku bersaksi dia hebat. Aku bersaksi bahwa apa yang dia lakukan buat bangsa ini adalah sebuah kerja keras yang harus kita tolong, harus kita bela. Aku ajak kalian bergabung untuk bersama Pak Jokowi. Datanglah kami gerbong itu ketika beliau jadi Menhan. Sementara kita bantu mereka-mereka yang dulunya die-hard-nya Pak Prabowo kan. Saya termasuk gitu loh. Nah, ini kutu-kutu kupret ini kok sopo sih sampean-sampean ini kok masih bertahan, mau apa itu loh. Gitu Bang Bil. Itu yang saya anggap Bang Egy sudah membaca peta sejauh itu, dan dia mencium buntu ini perjalanan. Ini buntu dan cari mati ini. Udah aku deh. Egy Sujana cerdas dan juga. Saya 1000% tidak percaya dengan apa yang Bang Egy sampaikan di televisi dan apa yang dia WA ke Refli Harun. Ada obrolan yang lebih dalam bersama Pak Jokowi, dan kita nggak tahu itu, dan Pak Jokowi akan menutup itu dan tidak akan. Dan itu tidak penting juga. Demi Jokowi menghargai seseorang yang sedang mengalami satu penyakit yang perlu ditolong. Gitu loh. Pak Jokowi sudah di level itu. Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas? Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini RJ-nya meminta kepada Anda ya? Panjang ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi yang minta restoratif justice, daripada beliau nanti dihadirkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di persidangan, karena beliau harus hadir. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Ada 709 dokumen yang akan kami tanya. Ahli-ahli kami akan tanya. Kasihan beliau, Mas. Ya Allah, ya Robi, Mas. Anda siap dari tanggal 24 April 2025 Pak Jokowi pasti siap, ya kan, untuk bersama. Mas, Anda kan bukan dokter, Mas. Saya yang dokter, kalau menurut Mas. Saya kasihan sama beliau, Mas. Beliau siap kok. Ini harapannya udah sebegininya loh di tempat kita ini. Mas, ya Allah, Mas, semakin kurus. Bu Tifa yang kesana aja dong, silaturahmi. Ya kan? Tidak ada masalah. Ini Mas Ade, usul saya yang kedua. Minta sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dr. Tifa itu S2-nya tentang imunologi. Ya kan? Dengan senang hati kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau, dengan senang hati. Kalau beliau memang mengundang saya, Dok, saya mohon dong di treatment untuk autoimun saya, dengan senang hati, Mas. Ya, teman-teman, rasanya lucu ya ketika si Tifa mau menawarkan untuk mentreatment Pak Jokowi ya, karena katanya dia kuliah S2 itu bagian itu autoimun. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi mau? Emang kurang apa sih tim kesehatannya Pak Jokowi harus meminta bantuan si Tifa? Nggak ada kan? Dan yang konyolnya lagi, ketika si Tifa bilang Bapak Jokowi harus mengajukan restoratif justice kepada kami. Lah,
kalian yang punya masalah, kok sekarang suruh Pak Jokowi yang mengajukan restoratif justice. Nggak kebalik tuh. Ya emang gerombolan ini pada aneh. Nah, apa yang dilakukan oleh gerombolan teroris, seharusnya mereka itu belajar dari Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Ya, bagaimana Prabowo ya 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, tapi pada akhirnya Pak Jokowi merangkul. Ya, Pak Jokowi merangkul mereka, kemudian di mana di situ Pak Prabowo juga mau belajar, ya, mau belajar dari Pak Jokowi, dan hasilnya ada, ya, hasilnya ada, sehingga saat ini kita bisa melihat bagaimana setelah berkolaborasi dengan Bapak Jokowi, Bapak Prabowo bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Itu fakta. Kalau misalnya waktu itu Pak Jokowi mendukung pasangan Ganjar, pasti Ganjar yang jadi presiden. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Egy Sujana, di mana dia bersowan datang ke rumahnya Pak Jokowi, mungkin dia sudah belajar dari caranya Bapak Prabowo. Nah, teman-teman, mari kita simak lagi video lanjutan berikut ini ya. Dipermasalahkan kembali oleh Nah, hari ini yang saya persoalkan adalah proses dari penegakan hukum ini yang seolah-olah, bukan seolah-olah, saya tegaskan ini mengikuti kendali Solo, karena sebelumnya tidak ada cerita itu. Dan kembali lagi soal misalkan Egy menyatakan ya CBM, cerdas, berani, militan, akhlaknya baik, itu kan setelah dapat SP3, sebelumnya Jokowi penipu, Jokowi pengkhianat, itu kan begitu. Jadi itulah transaksi politik yang disebut, datang ya, maaf ya, kamu nanti saya kasih SP3. Nah, hukum di negara ini nggak boleh. Yang harus menjadi panglima itu adalah asas prosedur undang-undang, bukan kehendak dari Solo. Bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya naras, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu? Maunya menang sendiri. Ya, itu kan gayanya dari Fauzinuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayaknya. Memang iya. Ini tuduhan kalau ini. Setiap lawyer itu semua ingin membebaskan kliennya, bahkan tanpa persidangan, tapi tidak dengan melakukan pengkhianatan. Bang Tri aja masuk ya. Itu sudah kami tahu, jejaknya sudah lama, tetapi kami tetap melindungi. Pengacaranya si Fauzinuddin Dibuka sendiri oleh kubu mereka. Ini yang dilihat. Ya, jadi kan begini. Dia tuduhkan, coba katakan licik Pak Jokowi atau apa. Oke. Ya. Apa sih untungnya Pak Jokowi ya untuk ini? Pak Jokowi sudah katakan kita pengadilan kok, silakan. Tapi ini kan ada yang namanya sosok dari sisi humanisme kemanusiaan itu. Baik. Dan itu bukan permintaan Pak Jokowi, bukan permintaan dari relawan. Itu permintaan dari tersangka ini dengan kondisi masalah kesehatannya. Iya. Ya kan? Bukan, apa sih untungnya buat Pak Jokowi? Nggak apa ada. Sih? Kan nggak ada. Silakan kita maju kita ke pengadilan. Bang Andi, tapi sedikit saja tadi menanggapi dari penjelasan Mbak Maria, apakah memang RJ ini sudah ada ketetapan hukumnya, sudah ada pengadilannya begitu dengan dikeluarkan? Saya tidak sampai masuk ke sana, itu adalah tim kuasa hukum kalau bicara itu. Yang saya lihat di sini adalah posisi dari Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang menerima permintaan RJ, bukan dari Pak Jokowi. RJ itu adalah dari pengacaranya Egy Sujana. Tapi dari informasi tanggal 17 yang saya dapatkan di pertemuan itu disepakati lah RJ itu ya Bang ya? Ya, RJ itu tidak dari satu pihak. RJ itu pertama yang dilakukan adalah permintaan dari tersangka. Itu harus ada. Ya kan? Kemudian RJ, ini kan diinformasi oleh penyidik. Justice. Ada RJ, permintaan. Bagaimana Pak Jokowi, bagaimana Pak Maret, bagaimana Andi, bagaimana Lecumanan. Kan begitu. Sudah mendapatkan persetujuan dari para pelapor lainnya begitu? Iya, jadi tanyakan itu dulu kan. Dipanggil lah mereka. Ini ada permintaan RJ. Ya. Tapi sebelumnya ya kan nggak etis RJ menurut saya. bukan Rocky Kalau Gerung misalnya ya. Bang Egy itu dia ketemu di Solo. Ini kan permintaan dia. Inisiatif dia untuk kesehatan dia gitu. Ya, terlepas dia katakan tidak ada permintaan, Pak Jokowi sudah mengatakan tidak perlu untuk diucapkan. Ya, secara verbal. Gimik pertemuan itu dengan ditutup dengan doa yang 12 menit dari pertemuan 55 menit, ya. Artinya sudah apa ada di sana? Dengan doanya coba. Ya Allah ya Rabbi, sembuhkanlah ya ayahanda kami, Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu menandakan Pak Jokowi tidak pernah salaman ini begini dalam kondisi dia yang sekarang. Selalu berlangkung tangan. Ketika ketemu Pak Jokowi, pegang, peluk. Dikonfirmasi oleh Ibu Elida Zanetti sebagai kuasa hukumnya hadir di sana. Sebenarnya Pak Jokowi pernah nggak sih sebagai salah satu orang yang mempunyai akses untuk bertemu juga Pak Jokowi? Apakah kemudian sempat mempertanyakan bahwa ini kok kenapa cuma 2, kenapa nggak sekali? Jadi begini Philip, Gitu, Pak Jokowi orang yang konsisten mengatakan bahwasanya 8 orang ini pun datang ke rumah beliau untuk meminta maaf ataupun bersilaturahmi.
terbuka untuk Iya. mereka semua. Terbuka Bang Ahmad. Ya. Mau nggak Masalahnya dibuka? si Roy Suryo tidak mungkin datang karena Terbuka sudah semua. terlanjur Memang malu, beliau itu tahu terlanjur proses hukum basah. berjalan. RJ itu salah satu dari proses hukum yang diminta kan. Hadir mereka ya diterima untuk itu. Oke. Kalau misalnya dari TPU ada 3 orang lagi ingin melakukan itu, Andi Aswan akan mengantar ke sana. Ke Solo. Langsung ya. Itulah yang sebut liciknya Jokowi. Iya. Kenapa licik Bang? Masih Iya, bilang dia Jokowi licik. menakut-nakuti kalau tidak Agak minta lain, maaf, maka kalian diproses hukum. Kalau dia minta maaf, ya kalian akan di SP3. Tapi persoalannya kan Ya itu kan proses ijazahnya hukum kan itu sudah dulu. berjalan. Ijazahnya Maka namanya kan belum bisa proses dibuktikan. hukum itu Iya kan? ditempuh. Nah, Kalau ketemu kan bisa saja ijazahnya. yang kedua, yang dilihat. sebenarnya tawaran ini kan sejak awal sebelum bikin laporan, ya kalau minta maaf selesai nggak perlu kami laporkan. Begitu laporan 30 April 2005, silakan kuasa hukumnya mengatakan demi bangsa, demi tidak terjadi keterbalan, udahlah kita damai. Enggak juga, udah muncul tersangka, ya masih lagi kalau bisa damai. Kan lucu, biasanya minta damai itu yang terlapor. Ini pelapor yang berulang kali itu kan menunjukkan ada masalah. Yang kedua, saya mau tegaskan Agak begini. lain, Kalau Kozanudin. ya memang Jokowi itu tadi katanya punya sifat kenegarawan, dia harus bisa selesaikan ini ketika dia punya kekuasaan saat kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, Itu kan singkat karena aja, ijazah Bang Ahmad, juga. waktu kita- Iya itu. Masuk ke Berarti nggak ada sikap kenegarawanan Joko Widodo. Barang sehemok di akhir-akhir ini nih Mbak Maria. Nah, ini yang harus dicermati. RJ itu yang dilakukan, penanganan yang dilakukan oleh para pihak ini, tujuannya itu untuk memulihkan keadaan semula. Itu roh dari RJ. Sehingga kalau rohnya itu untuk memulihkan keadaan semula, berarti adalah tidak lagi menimbulkan polemik, tidak lagi menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ini kan masih tetap ada para yang lain. Iya, saya harus menambahkan restoratif justice yang dilakukan itu bisa inisiatifnya datang dari pelaku, tersangka, kemudian keluarga tersangka, korban dan atau keluarga. Kemudian penawaran yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Nah, sekarang nanti misalnya kepada yang lain ini bisa saja dilakukan penawaran oleh penyidik karena ini diatur dalam undang-undang. Masa Oke, masa mau Bu Maria. menyalahkan Berarti nanti pelapor, sebenarnya agak kalau lain mau kok. tidak ada polemik lagi harusnya semuanya Iya, karena roh dari RJ tujuannya itu adalah memulihkan keadaan semula. Ini udah berapa tahun nih berkepanjangan masalah ini yang sampai menimbulkan 2029, konsentrasi. Sayangnya RT itu kepada- tidak bisa memulihkan Ini aja, Bang. yang palsu menjadi asli, itu Oke. problemnya. Baik, terima kasih Bang Andi, Bang Ahmad dan juga Bang Maria. Saya nggak ada terakhir, Pendek, statement. coba. Pendek aja ya. Ya kepada pemirsa, inilah menunjukkan bahwasannya Pak Jokowi itu tidak pendendam. Iya. Oke. Pak Jokowi itu negarawan. Baik. Pak Jokowi itu mengedepankan yang namanya rasa kemanusiaan Nah, untuk itu. Dengan tiga- Jadi jangan diperdebatkan masalah RJ, jangan diperdebatkan masalah minta maaf, memaafkan, tidak. Baik. Tapi adalah kenyataan yang telah dilakukan untuk itu. Orang Itulah kemerdekaan sosok pendapat kok nggak boleh Oke, kita berdebat. tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Apakah juga kalau katanya ini masih panjang, 2026 masih awal, masih ada 12 bulan lagi. Lebaran pun nggak selesai kayaknya. Oke, Lebaran juga masih belum selesai. Terima kasih Bang Andi, Bang Ahmad dan Bang Maria. Sama-sama, Billy. Halo, ada yang unik ya dari apa yang dikatakan Tifa. Apa tuh? Dia mengatakan bahwa peneliti itu adalah menegakkan kebenaran. Betul. Dia tidak rela dijadikan tersangka, kan seperti itu. Ya, atau dia tidak rela dilaporkan, ya kan seperti itu. Dan berujung dia menjadi tersangka. Jadi setelah gelar perkara khusus, dia mengatakan bahwa saya terkejut. Ternyata yang melaporkan saya adalah Pak Joko Widodo sendiri. Loh, saya malah terkejut Aneh lagi. Saya yang mendengarkan lebih terkejut Sama. lagi. Nah, apa dia tidak mikir kalau pernyataannya itu bisa dilaporkan? Nah, siapa yang melaporkan? Bisa orang lain, bisa Pak Joko Widodo sendiri. Kan seperti itu. Nah, kok sekarang dia mengatakan saya terkejut bahwa ternyata yang melaporkan adalah Pak Joko Widodo sendiri. Kenapa harus terkejut? Kemarin-kemarin mengatakan bahwa saya siap. Iya. Ya, jangan bertanya-tanya itu. Kapan pakai Kemarin-kemarin baju orange? nantang Kapan mau di penjara? Gak masalah Jokowi harus untuk di lapor. penjara. Nah, sekarang ini ya, dia menolak untuk hal dijadikan atau dilaporkan, dia menolak, menjelaskan. Ini sekali. Frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah Ya. ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Nah, kenapa Anda justru malah itu. melaporkan kami para peneliti Justru yang berusaha itu, menegakkan justru ini loh Mas itulah. ya. Peneliti itu tugasnya Mas Ade, Ya. itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan seperti Peneliti itu, tai. berarti apa yang dilakukannya itu menurut saya adalah penelitian itu adalah prematur. Artinya begini, Memang prematur. bahwa apa yang dilakukannya itu belum sampai pada hasil dari kesimpulan penelitian itu sudah disebarluaskan. Kan seperti itu. Nah, dan penelitian yang dilakukannya itu adalah melalaikan atau meninggalkan studi literatur dan kemudian pengumpulan data.
dua hal ini, studi literatur itu apa? Ya, yaitu jika dia meneliti ijazah, maka ijazah itu harus memenuhi persyaratan sebagai bentuk ijazah yang diutarakan akhir-akhir ini, yaitu bahwa ijazah tersebut terdapat watermark dan emboss. Itu syaratnya. Ya, tetapi yang dilakukan oleh mereka itu adalah meneliti fotokopi ijazah. Ya, ini kelalaian terbesar. Ya, fotokopi ijazah yang bentuknya adalah buram dan tidak ada nomor registrasi. Nah, tetapi melihat kondisi yang akan diteliti ijazahnya seperti itu, fotokopinya, dia tetap melakukan penelitian itu dan kemudian menyimpulkan bahwa ijazahnya palsu. Apa yang mendasari kesimpulan? Bukan kesimpulan, pendapat, masih pendapat, atau boleh juga menurut dia berkesimpulan kan seperti itu. Nah, bahwa mengapa palsu, yaitu foto dalam ijazah itu berkacamata. Yang kedua, ada dagu dan telinganya tidak sama dengan kondisi Joko Widodo saat ini. Kemudian dari secara digital penilaiannya secara digital, yaitu tulisan rusak, tulisan nama itu rusak. Kemudian foto stempel di atas foto. Nah, ini berarti mengapa menyimpulkan palsu itu tadi, yaitu tulisan rusak, kemudian foto di atas stempel. Berarti kalau ijazah dulu sudah berpendapat dia, ijazah itu milik orang lain, ya, diduga milik Hary Mulyono, kemudian diubah menjadi Joko Widodo, dan fotonya itu adalah foto Hary Mulyono ditempel dengan fotonya Joko Widodo, seperti itu, sehingga terjadi yaitu stempel di bawah foto, seperti itu. Nah, kesimpulan yang dilakukan. Nah, penelitian itu yang dilakukan, dia mengapa melakukan penelitian itu? Karena atas permintaan dari tim TPUA, ya, seperti itu, yaitu dipimpin oleh Egy Sujana, dan Egy Sujana sudah melakukan menjalani persidangan, yaitu ijazah SD, SMP, SMA, dan tidak berhasil, ya, menyatakan palsu dan tidak berhasil. Kemudian ini dilanjut dengan ijazah perguruan tinggi yang diduga juga palsu, kan seperti itu. Minta tolong pada Roy Suryo CS, seperti itu. Nah, pendapat Tifa adalah seperti itu. Hanya saja ini itu tadi, ya, data yang diperolehnya adalah data pemberian, ya. Kemudian dianalisa sama mereka, dan hasil analisanya yakin itu adalah palsu. Dia berkeyakinan itu adalah palsu. Itu sudah sejak pertama, jadi bukan framing lagi, tetapi sudah ada pernyataan diteliti dan ada pernyataan bahwa itu palsu, ya. Belum menyatakan 99% palsu, ya, belum menyatakan itu. Kemudian diteliti lagi oleh Rismond bisa mendeteksi bahwa tidak ada jejak stempel merah di atas foto, seperti itu. Ya, kemudian meyakini 99% adalah palsu. Kan seperti itu kronologinya sebelum bertemu atau sebelum mendapat foto bentuk ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Nah, sudah dinyatakan seperti itu. Nah, sekarang kenapa harus mengelak? Nah, dan itu saya mengatakan itu prematur. Karena apa? Karena harusnya studi literatur sudah dipegang sama dia. Ini dia meneliti fotokopi, bukan foto, tetapi fotokopi ijazah, di mana memiliki dua kelemahan itu, buram dan tanpa nomor registrasi. Kok diteliti? Andai kata itu palsu, yang palsu itu ya jelas hasil penelitiannya palsu. Karena apa? Alat itu meneliti barang yang bukan asli, maka jawabannya adalah palsu. Tetapi bukan berarti pemilik ijazah itu adalah ijazah itu yang dimiliki adalah palsu, ya, seperti itu. Jadi ini yang ada pemaksaan hasil, ya. Jadi saya mengatakan itu adalah pemaksaan hasil penelitian yang dimana datanya tidak sesuai dengan proses penelitian yang seharusnya, dimana tidak dipenuhi studi literatur dan pengambilan data yang sebenar-benarnya, ya. Dia memperoleh data
Ini belum yang lain-lainnya ya. Di awalnya seperti itu. Jadi jangan salah, tidak ada yang memframing, tetapi memang dia menyatakan kan seperti itu. Ya, kenapa sekarang kenapa dilaporkan? Ya dilaporkan karena memang itu tidak benar kan seperti itu. Ya, orang yang memiliki ijazah merasa ada fitnah yang disebarkan kan seperti itu. Nah, terus akhirnya menggugat. Ya, Tifa CS, Roy CS menggugat kan seperti itu kronologinya. Pemaksaan hasil itulah yang selama ini dilakukan oleh gerombolan teroris. Ya, mereka memaksakan publik untuk bisa percaya dengan hasil penelitiannya mereka. Sementara apa yang mereka teliti, objek yang mereka teliti itu adalah fotokopi, ya, bukan asli. Dan tentu itu tidak bisa dipaksakan sebagai sebuah kebenaran. Ya, yang selama ini itu kan yang sering saya ungkapkan itu adalah mencari pembenaran, memaksakan sebuah peristiwa itu bahwa yang kami lakukan ini adalah benar. Yang orang lakukan ini ya itu salah. Itu yang dinamakan pemaksaan hasil. Jadi pada intinya, ya pada prinsipnya, yang dilakukan oleh gerombolan teroris, mereka hanya mau pansos, mereka hanya mau mencari panggung, nama di atas nama besarnya seorang Joko Widodo, biar mereka itu ya terus ada. Kan efeknya ada kan? Ketika mereka mencari masalah dengan Bapak Jokowi, hampir tiap hari diundang di podcast-podcast. Hampir setiap hari diundang di TV-TV. Ya tentu kalau diundang tidak mungkin tidak dapat cuan. Pasti ada cuan lah. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, cobalah kalian itu belajar dari Bapak Prabowo Subianto. Beliau mau legowo. Ya, ketika 2 kali secara berturut-turut dikalahkan oleh seorang Joko Widodo, beliau mau merendahkan egonya, datang sungkem dan mau belajar, dan pada akhirnya beliau mendapatkan hasil, ya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Itu karena apa? Karena Prabowo ya ketika itu mau merendahkan egonya. Tapi kalau Anda ya Roy Suryo, Tifa Rismon terus-menerus mempertahankan ego kalian, mau sampai kapanpun, atau siapapun, atau sekalipun Bapak Jokowi menunjukkan ijazah itu kepada Anda tidak akan percaya. Ya, karena Anda sudah terlanjur membenci Pak Jokowi. Karena Anda membutuhkan sebuah pengakuan bahwa Andalah peneliti yang paling hebat di bangsa ini, mampu membuktikan kalau ijazahnya Jokowi itu palsu. Padahal faktanya ijazahnya Jokowi itu asli dan benar adanya. Ya, semua sudah sampaikan, sudah memberikan bukti. Ya, teman kuliahnya Pak Jokowi dari pihak kampus yang mengeluarkan ijazah. Tapi tetap saja kalian tidak percaya. Ya, kalian dengan kalian punya pengacara juga sama juga ya. Pola pikirnya sama. Ya, ngotot. Pengacara tugasnya bukan mau apa, malah seakan-akan tambah menambah beban untuk 3 gerombolan ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.